Season 2 ini dimulai saat Mash dan Mayula cuma terduduk di salju saat Ellen tiba-tiba datang menyapa hangat. Sialnya, karena terlalu lama pergi berburu, sang adik malah mengintip ketakutan di balik punggung ibunya hingga membuat wajah Ellen membelalak syok. Sesaat setelah kesalahpahaman itu reda, Ellen menyodorkan sekantong besar koin emas hasil buruannya demi menenangkan orang tuanya. Sambil tersenyum santai, dia menceritakan pengalamannya menjegal monster buas sampai membuat adiknya melongo, penuh kekaguman. Namun momen hangat ini terputus karena Ellen harus segera berangkat menuju akademi. Di tengah dinginnya salju, sang adik memegang surat perjanjian dan menuntut janji pertemuan kembali. Setelah pelukan erat yang tiba-tiba itu, Ellen pun tiba di kediaman bangsawan Granville. Saat sedang asik menyapu, Cecil tiba-tiba menghampirinya dengan tatapan tajam untuk memastikan komitmennya ikut serta dalam perang berbahaya di masa depan. Tak lama kemudian, teman-teman satu timnya, Krena dan Dogora, ikut menyusul ke kediaman megah itu. Tapi, sementara adik Cecil membungkuk sangat sopan, Dogora justru mendadak kaku dan gemetaran karena gugup di depan para bangsawan. Akibat tidak terbiasa dengan kemewahan, cara makan Dogora yang sangat beringas saat jamuan makan malam langsung membuat hidung Cecil berkerut karena merasa sangat jijik. Melihat teman-temannya sudah tertidur pulas tanpa beban, Alan memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia sepakat menyembunyikan dokumen rahasia tentang perang iblis yang mengerikan itu demi melindungi kedamaian dan senyuman mereka saat ini. Setelah semua persiapan selesai, rombongan mereka pun berpamitan pada seisi pelayan kediaman Granville. Dengan lambaian tangan hangat dari jendela belakang kereta, mereka memulai perjalanan panjang melintasi awan menggunakan kapal udara super megah. Begitu kapal udara berlabuh, rombongan Alan langsung menumpangi kereta cepat untuk menembus gerbang kota raksasa. Namun setibanya di lokasi, lutut mereka nyaris lemas melihat puluhan ribu siswa berbakat dari seluruh penjuru sedang mengantre ketat. Tepat saat ujian penilaian dimulai, Dogora awalnya melangkah maju dengan dada membusung penuh percaya diri. Sayangnya, begitu menyentuh bola kristal, wajahnya langsung pucat pasi menyadari statusnya sangat tidak berkembang. Berbeda drastis dengan hasil sebelumnya, giliran Krena menyentuh kristal justru memicu ledakan pilar cahaya biru yang luar biasa dahsyat. Keajaiban itu sukses membuat resepsionis terpana, walaupun Krena sendiri malah menunduk lesu melihat statusnya. Namun tak disangka, saat Alan maju menempelkan tangannya dan memicu cahaya brutal, dia justru langsung ditolak mentah-mentah karena status dasarnya divonis cuma level A. Penolakan mentah-mentah atas status level A Alan langsung memicu amarah Cecil yang meledak-ledak. Wajah kesal Cecil memuncak saat memimpin rombongan memprotes meja resepsionis karena tidak percaya hasil alat tes tersebut. Akibat keributan yang semakin memanas itu, sepasang telinga runcing sang elf bergerak mendekat. Kepala sekolah akademi akhirnya datang bersama Helmios untuk menyelidiki langsung kekacauan di meja registrasi tersebut. Pikiran anak-anak seketika melayang ke kisah legendaris saat kepala sekolah menyebut gelarnya. Mereka langsung tersentak kaget menyadari bahwa pria santai di depan mereka adalah pahlawan pembasmi monster. Lamunan itu buyar saat mata Helmios bersinar emas, mengaktifkan sihir penilaian tingkat tingginya. Dia tersenyum penuh minat begitu status asli Alan yang tersembunyi akhirnya berhasil ditembus. Akibat Helmios membacakan analisis status raksasa itu dengan lantang, privasi Alan seketika hancur lebur. Alan menggerutu kesal sambil menahan urat kemarahan di wajahnya karena rahasianya dibongkar di depan umum. Tapi untungnya, Helmios menawarkan solusi cerdik dengan mengangkat jarinya tinggi-tinggi. Dia bersedia meluluskan Alan, asalkan pemuda itu mau memamerkan sihir pemanggilannya secara langsung di hadapan mereka. Di luar dugaan, Alan bukannya tunduk, melainkan malah mengajukan barter negosiasi yang berani. Dia meminta sang pahlawan memamerkan statusnya terlebih dahulu sebelum dirinya melakukan pemanggilan monster. Setelah pancaran cahaya biru dari cuplikan tadi mereda, panel peringkat S dan A milik sang pahlawan terbongkar. Alan langsung tersenyum lebar, membedah status dewa tersebut layaknya seorang gamer sejati. Sesuai kesepakatan, Alan langsung memanggil seekor tikus kecil yang berdecit gemas. Gerak-gerik peliharaan lucu tersebut seketika membuat para petinggi akademi ternganga takjub melihat kemampuan pemanggilan langka miliknya. Begitu urusannya beres, Alan langsung membungkuk santai dan pergi begitu saja tanpa beban. Sikap kurang ajarnya itu memicu kemarahan Cecil yang langsung menunjuk dan memarahinya tanpa henti. Beberapa waktu kemudian, mereka resmi masuk akademi dan langsung dihadapkan pada tes tertulis yang menegangkan. Suasana kelas mendadak hening saat semua siswa serius mengerjakan soal rumit mengenai monster. Begitu pengumuman ditempel, wajah cemberut Cecil langsung terlihat menggerutu tidak puas hati. Meskipun dia mendapatkan peringkat A, ekspektasi tingginya membuat nilai tersebut terasa seperti sebuah kegagalan besar.
Setelah pembagian seragam selesai, mereka berdiskusi serius sambil berjalan menyusuri area akademi. Alan menolak tinggal di asrama sempit dan mengusulkan untuk menyewa sebuah rumah besar bagi mereka berempat. Sambil mencari hunian, mereka menyempatkan mampir ke guild petualang untuk mendaftarkan diri secara resmi. Resepsionis berambut hijau dengan ramah menyambut mereka dan menjelaskan klasifikasi dungeon menggunakan peta. Mendengar penjelasan tentang hadiah langka dari ruang bos, mata Alan langsung berbinar tajam dengan senyum penuh perhitungan. Jiwa gamernya bergejolak untuk menyusun cetak biru rencana farming tanpa henti. Tanpa ragu-ragu, Alan meletakkan sekantong emas yang sangat berat di atas counter untuk memborong batu sihir. Transaksi gila berskala besar ini sontak membuat petugas resepsionis syok setengah mati. Usai transaksi gila itu disetujui, kebahagiaan mereka pecah dalam sorak-sorai bersama saat menerima lisensi petualang baru. Kartu identitas berwarna merah tersebut akhirnya resmi dibagikan meskipun masih peringkat E. Untuk meresmikannya, petugas menawarkan pembuatan grup baru, lalu Alan langsung memamerkan sebuah nama nyeleneh dalam huruf Jepang. Sayangnya, nama aneh itu justru membuat teman-temannya menatap dengan bingung. Meskipun sempat ada kebingungan seperti di cuplikan tadi, mereka akhirnya resmi menyewa mansion kuning raksasa. Alan bersumpah dengan tatapan ambisius untuk mendedikasikan hidupnya demi grinding tanpa henti. Begitu masuk, mereka sempat ternganga menyusuri lorong luas mansion sewaan tersebut. Namun, suasana santai itu segera diputus saat Alan meminta semua berkumpul secara serius mengelilingi meja bundar besar. Di meja itulah, wajah Alan mendadak berubah sangat serius setelah mengatur napasnya. Dia memaparkan dokumen rahasia dan mengungkap ancaman kepunahan umat manusia akibat serangan masif dari pasukan Raja Iblis. Mendengar berita mengerikan itu, Krena justru melompat kegirangan dengan mata berbinar tanpa rasa takut. Dia langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menyatakan setuju untuk ikut bertempur di bawah kepemimpinan Alan. Sementara itu, Dogora sempat melipat tangannya dan berpikir keras memikirkan resiko kematian yang sangat nyata. Namun, obsesi kuat untuk menjadi ksatria sejati membuatnya tersenyum mantap menyetujui ajakan berbahaya ini. Sumpah mereka seketika membuat buku sistem melayang dan mengukir nama-nama tersebut secara otomatis. Kejadian ajaib ini sempat membuat wajah Alan terperangah syok karena tidak menyangka layarnya bisa dilihat orang lain. Usai meresmikan kelompok, otak strategis Alan langsung membeberkan diagram latihan tempur yang sangat detail. Dia juga menekankan pentingnya merekrut seorang healer demi menutup titik lemah pertahanan tim mereka selama di dungeon. Tapi masalahnya, Alan kemudian tersenyum canggung sambil menggaruk pipinya dan mengakui bahwa perkembangan levelnya sangat lambat. Pengakuan jujur ini seketika memicu teriakan panik dan jeritan histeris dari teman-temannya. Untungnya, Alan sudah menyiapkan rencana cadangan. Cecil tersenyum paham, menyadari bahwa batu sihir borongan kemarin adalah bahan pembuat cincin pemulih langka, membuat mereka kini siap menghadapi bahaya tanpa rasa takut. Berbekal rasa percaya diri yang tinggi, mereka menyimak serius saat guru Karlova memperkenalkan diri di akademi dan menjelaskan ujian meritokrasi baru. Aturan tanpa hak istimewa bangsawan ini seketika membuat murid lain tegang. Sambil bercanda santai, Alan sengaja menggoda Cecil, hingga gadis berambut ungu itu mengamuk marah. Setelah itu, mereka berlatih keras mengasah senjata masing-masing, mementaskan tebakan pedang besar Krena, serta ayunan kapak berat Dogora. Saat berkumpul di pusat kota, Krena langsung melompat sangat antusias untuk segera masuk ke lorong dungeon canggih. Kejutan menyenangkan pun menanti saat sebuah kubus melayang menyapa mereka dengan ramah. Memasuki labirin batu gelap, Alan memanggil famili elang pemantau untuk mematahkan jalan. Mereka pun berjalan cepat menghindari musuh dan mengabaikan peti harta rendahan. Saat Alan menyadari ada musuh, seekor monster slime biru mendadak muncul menghalangi jalan. Cecil langsung bersiap merapal mantra dan melepaskan sihir bola api dahsyat hingga memunculkan notifikasi kekalahan slime. Sembari terus menyusuri lorong, Alan sibuk mengecek skill tebasan Krena dan rahasia Dogora. Setelah memungut beberapa batu sihir jatuhan, otak cerdiknya mulai berpikir keras merencanakan eksploitasi besar-besaran. Tiba-tiba, kawanan kodok ungu raksasa menyergap mereka dari kegelapan. Dengan sigap, Alan memanggil timnya bersiap, membiarkan Krena menebas monster itu sebelum Cecil menutupnya menggunakan sihir api dahsyat. Setelah berhasil menyelesaikan eksplorasi hari pertama, mereka disambut kubus penjaga lantai baru yang berputar sangat bersemangat. Kubus cerewet ini langsung menjelaskan sistem simpan otomatis yang membuat petualangan mereka aman. Di kelas, Alan mencatat dalam diam, sementara Krena tampak sangat kelelahan. Padahal, otaknya sibuk memprogram agar sistem grinding panggilannya berjalan secara otomatis di dungeon.
Setelah mendobrak pintu kayu ruang bos, sesosok bos goblin hijau raksasa langsung menghadang jalan. Disinilah Cecil menantang kekuatan Alan yang langsung maju menghadapi musuh sambil tersenyum sombong. Sambil membuka buku sihir panggilan yang bersinar terang, Alan mulai memamerkan kekuatan aslinya. Aktivasi skill tingkat tinggi ini memancarkan sihir biru kuning terang untuk memperkuat monster perlindungannya. Begitu bos hancur, sebuah peti harta karun emas mendadak muncul megah di hadapan mereka. Dengan sorak gembira, Alan membuka peti bersinar itu dan mendapatkan sebuah pedang baja baru yang sangat tangguh. Setelah menerima kartu petualang D, Alan tersenyum lebar sembari menyatukan kepalan tangan bersama timnya dengan bangga. Namun di balik keceriaan itu, seorang pemuda pirang tampak mengawasi mereka diam-diam dari kejauhan. Di tengah euforia petualangan baru mereka, seisi kelas mendadak sunyi senyap saat guru dengan tegas memberikan pengumuman darurat mengenai ujian dungeon musim panas yang sangat berbahaya dan mematikan. Seketika kepanikan pun pecah saat para siswa berebut membentuk kelompok, membuat Krena yang kebingungan langsung dikerumuni banyak orang, sementara Alan hanya mengamati situasi itu dengan sangat tenang. Melihat rekannya kesulitan, Alan langsung mengangkat tangan dan berdiri untuk mengambil alih situasi, membuat seisi kelas menoleh terkejut saat ia dengan percaya diri memamerkan kekuatan kelompoknya yang berpengalaman. Dampaknya, seisi ruangan langsung melongo saat Alan tersenyum lebar menjanjikan pembagian harta yang sangat masif khusus untuk satu orang healer beruntung yang mau bergabung. Di sisi lain, umpan manis itu rupanya berhasil memikat perhatian Kill yang sejak tadi mencuri pandang dan menguping dari jauh sembari menelan ludah karena tergiur kebutuhan finansial. Tak lama setelah itu, saat party Alan sedang makan siang sambil pusing memikirkan sulitnya mencari healer, tiba-tiba saja Kill mengambil inisiatif untuk melangkah menghampiri meja mereka. Karena pengakuan mengejutkan itu, mata seluruh anggota party seketika berbinar gembira, menyambut sang klerik langka dengan senyuman lebar dan mempersilakannya duduk untuk bernegosiasi. Tapi di luar dugaan, Kale yang canggung malah gengsi menolak tawaran makan dari Alan, meskipun insting tajam sang ketua langsung tahu bahwa pemuda itu sebenarnya sedang kelaparan parah. Melihat hal itu, Alan sengaja menyodorkan koin untuk membelikannya makanan, yang seketika meruntuhkan harga diri Kale hingga ia menyerah pada rasa laparnya dan makan membabi buta. Begitu perutnya kenyang, Kale langsung menatap tajam dan menginterogasi Alan soal detail bayaran yang dijanjikan. Namun, nominal fantastis yang ia dengar justru membuatnya syok setengah mati. Akibat godaan harta yang tak terbantahkan, Kale dengan tekad bulat sepakat bergabung untuk uji coba dungeon, disambut sorakan gembira dari Krena dan kawan-kawan. Tapi rupanya kebaikan tak wajar Alan hanyalah taktik licik demi memanjakan Kill agar sang cleric merasa berutang budi, sehingga ia bisa mengikat target emasnya itu secara permanen. Demi memuluskan ambisi mengikat target emasnya, Alan memanggil roh cantik bernama Maria dari cahaya buku sihirnya, membuat rahang teman-temannya jatuh melihat status roh itu saat mereka mulai berbincang gembira. Yang gak disangka, roh cantik itu langsung terbang menembus lorong dinding batu dengan senyum lebar, membuat mata Alan berbinar melihat kemampuan utilitas uniknya ketika mereka asik berbincang. Tak puas dengan satu kekuatan, Alan nekat mengaktifkan kemampuan kebangkitan hingga kartu serangga miliknya bersinar terang. Namun keringat dinginnya langsung mengucur deras saat sekumpulan belalang raksasa mendadak muncul mengerumuninya. Setelah insiden konyol itu, keesokan harinya, seluruh akademi mendadak riuh ketika para legenda seperti Dverg yang penuh karisma dan pendekar berambut ungu, Helmios, melangkah masuk ke arena menyapa penonton. Melihat kedatangan mereka, Krena langsung mengacungkan tangan dengan sangat antusias, lalu memperkenalkan diri secara lantang demi menanyakan rahasia kekuatan, membuat instruktur mereka mendadak tampak gugup. Mendengar pertanyaan belak-belakan tersebut, Dev langsung menatap Krena dengan tajam. Namun, sang gadis justru berteriak penuh semangat menjelaskan bahwa dia ingin sekali tumbuh sekuat Alan demi mengimbangi sahabatnya. Di luar dugaan, veteran berambut putih itu malah tersenyum, lalu mengajaknya langsung ke arena untuk duel latihan. Sementara Helmios segera mengambil alih kelas agar Krena bisa fokus memposisikan diri. Begitu pertarungan dimulai, Krena langsung menerjang dan menebas maju sekuat tenaga. Tapi semua serangan bertubi-tubinya selalu ditangkis dengan sangat mudah hingga ia berulang kali terpental keras ke tanah. Meskipun Dverg menatapnya iba dan menyuruhnya menyerah, Krena perlahan bangkit dengan gigih, lalu kembali menerjang ke depan di bawah tatapan penuh harap dari Alan. Latihan brutal itu terus berlanjut hingga matahari terbenam, membuat tubuh Krena tergeletak kelelahan di tanah. Namun ia tetap menolak keras untuk menyerah saat Bev menyuruhnya menyudahi latihan.
Terbakar oleh teriakan penyemangatnya sendiri, Krena berkonsentrasi penuh mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan kaki yang gemetar hebat, lalu memusatkan seluruh sisa energi magisnya demi melepaskan satu tebasan pamungkas. Tanpa diduga, tebasan dahsyat itu membuat pedang legendaris Dirk retak hingga hancur, menciptakan senyum puas di wajah Krena, sementara mata seluruh penonton terbelalak melihat kedahsyatan kekuatan barunya. Sesaat setelahnya, Krena langsung pingsan kehabisan tenaga. Namun ia segera pulih dengan instan berkat item penyembuh dari Alan, lalu mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Di tengah momen perpisahan, Helmios sempat bertanya penuh penasaran mengenai impian masa depannya. Tetapi Alan hanya tersenyum simpul sambil merahasiakan jawabannya sebelum melambaikan tangan untuk pergi meninggalkan arena. Begitu kembali ke dalam lorong dungeon, Alan langsung memanggil roh sihir Maria untuk terbang melayang di dekat mereka, membuat mata rekan-rekannya membelalak ketika ia memperkenalkan pengawal barunya yang bisa berbicara. Sebagai fasilitas tambahan, Alan mengeluarkan kartu sihir burung agar semua rekannya mendapat hewan tunggangan untuk melaju kencang menyusuri lorong sebelum seekor monster liar tiba-tiba muncul menghadang jalan. Alih-alih takut, Krena langsung menebaskan sihir udara barunya hingga monster itu tumbang seketika, lalu bersorak bangga sementara rekan-rekannya mendengus cemburu melihat kedahsyatan kekuatan terbarunya. Seusai pertempuran kecil itu, Alan dengan bangga memamerkan kartu petualang peringkat C terbarunya dan mengusulkan ide pesta makan besar, namun Kale justru menunduk enggan menerima tawaran tersebut. Ternyata penyebabnya adalah kondisi finansial keluarganya yang sedang melarat sejak pindah ke kota ini, membuat Kale mengeluh dengan wajah murung menceritakan sulitnya mencari uang demi menanggung beban hidup mereka. Melihat kesulitan sahabatnya, Cecil menatap Kale dengan empati mendalam, lalu menawarkan solusi brilian berupa pekerjaan mengurus rumah mereka dengan gaji layak serta menyediakan fasilitas tempat tinggal yang sangat nyaman dan memadai. Tapi di balik kebaikan itu, Alan mengajukan syarat agar seluruh batu sihir hasil dungeon diserahkan kepadanya, membuat Kale sempat ragu untuk memutuskan kesepakatan tersebut. Karena tak punya pilihan lain, Kale menerima tawaran bantuan besar itu hingga air matanya hampir menetes. Lalu malam harinya mereka menyambut kedatangan seluruh rombongan keluarganya di depan rumah. Namun yang mengejutkan, rombongan itu sama sekali tidak didampingi orang dewasa, melainkan hanya adik kecil Kale bernama Nina yang melangkah maju memperkenalkan diri dengan senyum polos penuh syukur. Setelah perkenalan hangat itu, mereka langsung disambut makanan mewah tersaji di meja. Di tengah suasana makan malam yang meriah ini, Kale tampak canggung, sementara Alan tersenyum tipis melihat adik-adik Kale makan lahap. Nggak lama setelah suasana mulai santai, Kale tiba-tiba bercerita serius tentang masa lalu bangsawannya yang hancur. Pengakuan itu membuat pelayan menatap sayu, sementara Cecil tersenyum tenang dan Nina seketika menunduk dalam-dalam. Melihat Kale yang mengernyit canggung dengan perbedaan status mereka, Douglas segera tersenyum lebar bersama Krena yang tampak ceria, guna menegaskan bahwa kasta sosial sama sekali tidak penting di sini. Tepat saat itu, Alan menenangkan suasana dengan tersenyum santai dan mengaku dirinya hanyalah bekas budak rendahan, membuat Kale melongo heran, serta para pelayan di sana seketika membeku. Setelah mendengar kejujuran Alan, Kale mendadak menuduh Cecil sebagai bangsawan. Dengan wajah tegas, Cecil langsung membenarkan statusnya, membuat tubuh Kale mendadak membeku tegang sementara pelayan bergegas melindungi Nina yang mulai gemetar. Ternyata nama wilayah Granville itu langsung memicu trauma masa lalu Kale. Napasnya memburu saat dia bangkit sambil menggebrak meja, lalu berteriak menunjuk Cecil dengan tatapan mata yang dipenuhi kebencian mendalam. Dengan rahang mengeras tegang, Kale melontarkan tuduhan pedas kepada keluarga Granville. Alan dan Krena berupaya keras menenangkan, namun Kale terus berteriak histeris menuntut keadilan. Menyadari Kale terlanjur mempercayai kebohongan sang ayah, Cecil pun menutup mata sejenak dan meminta para pelayan meninggalkan ruangan bersama anak-anak, sebelum dia bersiap menceritakan kebenaran pahit kepada Kale yang duduk menyendiri. Dengan nada dingin, Cecil membeberkan kelicikan keluarga Carnell yang ternyata mencuri hak tambang milik wilayahnya. Kebenaran yang terungkap ini seketika membuat tubuh Kale membeku tegang, sementara Krena terkesiap mendengarnya. Tak berhenti di situ, Cecil juga membongkar rencana penculikan dirinya saat masih kecil dahulu. Kenyataan pahit ini membuat Dogra ikut tegang, sementara mata Kale membelalak lebar menyadari kekejaman ayahnya. Akibat kebenaran kelam itu, Kale tampak sangat terpukul dengan wajah yang hancur tak berdaya. Tangannya mulai gemetar hebat sebelum akhirnya dia hanya bisa menunduk pasrah. Pikiran Kale melayang ke masa lalunya saat Alan bertanya serius mengenai hubungannya dengan sang ayah. Terpampang jelas momen upacara penilaian bakat masa kecilnya di bawah pancaran terang cahaya bola sihir.
Di momen itu, sang ayah membuang muka tak peduli setelah melihat kemampuan sihir anaknya yang rendah. Kale kecil merasa dibuang sendirian, meninggalkan rasa terasing dan kesepian masa kecil yang membekas lama. Lamunan itu buyar saat Kale kembali bercerita tentang masa sulitnya bertahan hidup melarat demi Nina. Hingga suatu hari, seorang utusan misterius datang membawa kesepakatan rahasia yang teramat sangat kelam. Melalui tawaran penuh risiko itu, sang utusan berjanji akan memulihkan kembali gelar bangsawan Kale. Namun imbalannya, Kale harus berjuang mempertaruhkan nyawa di garis depan, membuatnya terdiam ragu memikul beban berat sendirian. Walau Alan mulai curiga adanya skema licik di balik tawaran itu, Kale memilih mengabaikannya. Dia memegang dadanya dengan mantap, bertekad menggunakan kekuatannya tanpa ada rasa sesal sedikit pun di hatinya. Kale mengepalkan erat tangannya dan bersumpah memulihkan status bangsawan keluarganya demi masa depan Nina, memicu kekaguman seisi ruangan atas tekad sangat berani yang dimilikinya. Melihat keteguhan hati Kale, Alan tersenyum puas dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia memberikan tawaran tak terduga agar Kale bersedia bergabung ke kelompoknya, membuat pemuda berambut merah itu tampak bingung. Namun demi menguji kesungguhan Kale, Alan mulai bicara serius dan memperingatkan tentang tingginya angka kematian di garis depan. Kale sempat merinding mendengar penjelasan menyeramkan itu, walau tubuhnya tetap berdiri tegap bersiap. Mendengar tantangan berat itu, Cecil membagikan trauma masa lalunya selagi peta dunia terbuka lebar, memperjelas besarnya ancaman mematikan dari Raja Iblis, hingga membuat napas Dogra tertahan menyadari bahaya tersebut. Saat Kale kembali dilanda keraguan menghadapi ancaman sebesar itu, Dogra dan Krena segera tersenyum menyambutnya dengan penuh antusias, memberikan kehangatan baru yang berhasil meluluhkan tembok pertahanan di dalam hatinya yang terluka. Penerimaan tulus itu seketika membuat pertahanan Kale runtuh. Air matanya langsung mengalir deras melepas segala beban, hingga dia resmi menerima tawaran berharga dari Alan. Tepat saat kesepakatan suci itu akhirnya terjalin, buku grimoire milik Alan mendadak melayang dan memancarkan cahaya mistis, membuka halaman baru guna mencatatkan entry nama Kale yang kini telah resmi bergabung.